Pemahaman saya tentang Lailatul Qadar itu gitu. Lailatul Qadar itu aktivasi potensi yang ada di dalam diri manusia yang selama ini terpasifkan. Nah, kalau pakai itu artinya seperti yang pernah dengan kita diskusikan waktu bahwa akhlak itu pembiasaan terus-menerus. Itu setahun pembiasaan. Kita melatih pembiasaan tertentu seperti pemain sepak bola berlatih. Pada titik tertentu dia akan mengaktifasi sesuatu yang tidak bisa dengan latihan. Setuju ya? Oke, artinya kan yang saya maksud itu tertutup karena kita tidak melatih. Dan itu dibuat kita tidak melatih kenapa? Karena orang membuat kita budaya memaksa kita percaya bahwa itu nggak mungkin dilakukan manusia. Jadi latihan itu bisa membuka rahasia. Dan ketika saya ngasih kitab ini itu poin yang saya tekankan adalah bahwa ngasih akidah itu tidak sekedar hanya ngasih akidah, tapi juga ngasih nalar. Karena selama ini orang itu punya pikiran bahwa orang iman itu ya sudah iman saja. Taken for granted. Aku iman saja, percaya ya. Nah itu artinya kan dalam pengertian modern percaya itu artinya mempercayai sesuatu tanpa bukti. Karena sesuatu tidak bisa dibuktikan maka harus dipercaya toh. Ya. Jadi tidak evidence based ya. Nah sementara kalau kita ngasih kitab ini itu tidak percaya tanpa bukti, nggak bisa. Jadi, aspek bukti itulah yang dibahas dalam kitab ini. Nah, sehingga ketika kita kasih akidah dalam kitab-kitabnya para ulama itu kita nggak sekedar hanya meningkatkan iman, tapi juga meningkatkan nalar. Maksudnya kan ada redefinisi iman. Karena Islam menekankan syahadat. Syahadat itu penyaksian, artinya harus ada evidence base. Nah, betul. Cuma kan dalam pengertian modern, orang-orang selama ini itu ketika misalnya orang Inggris mengatakan I believe ya, aku percaya. Itu artinya harus sesuatu nggak ada yang nggak bisa dibuktikan lagi. Dibuktikan. Nah itu sebetulnya keliru. Justru dalam pengertian para ulama kita itu iman itu ya disebut iman kalau ada buktinya. Ya. Nah bukti itu harus pakai nalar. Ya. Karena bukti terkuat itu ada dua menurut para ulama. Bukti berdasarkan kesaksian indera. Kita lihat sesuatu ada, kita menyimpulkan sesuatu itu ada. Karena kita melihat langsung atau mendengar. Yang kedua karena nalar. Ya. Karena kita punya nalar yang bisa membuktikan sesuatu itu ada. Dua bukti yang paling kuat itu bukti indrawi. Ya. Atau ada sesuatu kalau menurut Imam Ghazali juga ketika beliau menyebut yakin, ainul yakin, ainul yakin berdasarkan itu namanya ya berdasarkan pengalaman batin. Ya, artinya penyaksian langsung. Penyaksian langsung itu syahadat juga. Syahadat tapi di sesuatu yang mungkin perasaan orang itu bukan evidence based, tapi sesuatu yang dia tidak punya bahasa untuk mengungkapkan apa yang dia lihat, yang dia saksikan. Atau syahadat di sini bukan syahadat mata luar, tapi mata batin. Nah, itulah yang disebut dengan syahadat. Nah, mata batin itu kan ada dua, mata batin ala para filosof ya, menggunakan nalar. Ada mata batin berupa itu para sufi. Nah, itu juga mata batin juga. Iya, mata batin. Nalar itu batin karena nggak ada base-nya. Karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan juga. Disebut batin kan karena nggak kelihatan. Ya tampaknya memang ya hari ini hilang. Terus orang ketika ngomong beriman itu memang itu dianggap udah selesai, nggak ada buktinya. Sesuatu yang udah selesai final. Ya. Padahal itu proses terus-menerus dari lahir sampai mati. Ya. Diperjuangkan untuk ditemukan, dilihat, terus-menerus diperbarui. Jadi kritiknya orang-orang modern terhadap iman itu adalah iman itu nggak ada buktinya, karena itu udah bisa dipegang. Ya. Dan dianggap iman itu nonsense. Yes. Saya kira itu dari tradisi betapapun mereka punya kelebihan dari tradisi mungkin filsafat barat dan saintik di barat itu yang base-nya harus base material. Sementara di Islam evidence itu penting, bukti itu penting, cuma kita harus membahasakan ulang atau memberi ukuran bukti itu apa, parameternya itu. Ya, bukti material itu salah satu bukti. Ya.
bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Gitu kan. Memang problem manusia modern adalah membatasi segala hal kepada yang Material yang jadi itu yang membuat manusia jadi pincang. Yang dohir, yang batin itu dianggap tidak penting. Bukti material ini ya kopi ini ya. Pahit ya pahit. Kelihatan dari minum, tapi kita nggak bisa bahasakan. Pahit di mulut saya dan pahit di mulut jenengan. Kalau saya bahasakan akan berbeda ditangkap orang. Tadi ngaji malam ini ada konsep menarik ya dari Al-Ghazali. Tempat dan waktu itu abstrak. Karena misalnya ya jarum jam menunjuk angka 11 ya. Itu bukan waktu, itu hanya jarum menunjuk angka 11 ya. Tapi itu bukan waktu. Ya. Waktu nggak kelihatan. Ya. Begitu juga tempat. Misalnya buku ada di lantai ini. Ini bukan tempat ya, buku saja. Tempat itu tidak kelihatan. Nah, tempat dan waktu menjadi nyata ketika diisi sesuatu. Jadi misalnya waktu itu abstrak. Baru kalau kita punya kegiatan, misalnya kita jalan pagi dari jam 7 sampai jam 9, waktu yang semula abstrak jadi real. Tempat yang semula abstrak, begitu kita misalnya kita punya barang ada di titik A ini, baru tempat itu jadi real karena ada diisi. Ya. Jadi kalau orang misalnya hidup tidak punya kegiatan, itu tidak punya waktu. Ya. Termasuk pengangguran. Punya waktu. Tidur itu nganggur. Tidak punya waktu. Karena pengangguran itu profesi yang tidak semua orang bisa melakukan. Jadi waktu itu ada kalau ada kegiatannya. Kalau kita adakan, dimadakan manusia. Dan dalam konteks itu kan jadi menarik. Penelitian modern misalnya, kita melihat waktu itu 24 jam. Kesadaran kita ada waktu 24 jam. Ruang ini ada. Saya dari Pati ke Rembang itu bisa melalui ruang tertentu. Tapi abstrak gitu. Abstrak. Bagi hewan ada penelitian yang misalnya hewan kecil-kecil itu, yang hidupnya cuma di mata kita 2 jam misalnya. Misalnya apa? Lengat apa itu? Itu 2 jam. Itu apakah itu kesadaran dia 2 jam itu atau kesadaran kita? Karena bagi dia bisa jadi puluhan tahun atau bisa ratusan tahun. Tapi kan berbeda. Ini kan juga membayangkan gini, ada penjelasan 1000 tahun akhirat itu satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun bumi. Walaupun 1000 itu kata tak terbatas. Satu itu. Kedua, bahwa yang ada itu orang yang hidup dan mati itu kan juga berkaitan dengan ruang waktu juga. Dan kita membayangkan bahwa ruang waktu itu ruang waktu kita. Padahal ada kepercayaan jin itu bisa misalnya sampai 3500 tahun. Kalau dia lihat kita kan mungkin dia kesadaran kita di ukuran kita 3000 tahun, 4000 tahun. Di kesadaran kita mungkin itu segitu. Tapi mereka melihat kita bisa jadi 1 jam 2 jam. Atau misalnya ada beberapa kisah tentang pengalaman menjelang mati. Iya. Semua memori seperti memori jalan dibuka semua. Padahal itu masih detik. Iya. Dalam 1 detik kita punya pengalaman dari awal kita lahir sampai menjelang kita meninggal yang bertahun-tahun. Jam, tapi detik. Atau bahkan kalau orang tidur mimpi tertentu jatuh, ya, antara dia tempat tidur sampai jatuhnya sekian mili detik, itu dia mengalami masa yang panjang. Pengalaman banyak ya. Nah itu ajaibnya apa ya? Ajaibnya. Jangan pernah baca DNA on of DNA itu. Apa itu? Bahwa manusia itu punya kemampuan DNA yang sebenarnya luar biasa. Cuma dia menjadi off, seperti dipasifkan karena pengaruh luar. Kalau penelitian waktu itu mengatakan begini, misalnya orang itu harusnya bisa meloncat 5 meter, meloncat ke atas. Kenapa kok bisa? Karena itu akan muncul kemampuan itu ketika orang dalam keadaan 2 hal penting, takut amat sangat atau berharap amat sangat. Kalau istilah di kamu khauf wa roja itu, ketika orang amat sangat takut, dia bisa melakukan hal yang dianggap luar biasa. Yang dianggap luar biasa itu bukan luar biasa, itu sesuatu yang ada di dalam diri manusia, tapi selama ini tidak teraktivasi karena pengaruh lingkungan, pendidikan dan sebagainya, sehingga dia seolah-olah dipaksa untuk percaya saya nggak mampu melakukan itu, padahal dia mampu. Jadi banyak kemampuan orang untuk mengarungi waktu di sana.
untuk berada di beberapa ruang sekaligus misalnya, itu tertutup karena terpenjara oleh lingkungan, baik oleh pendidikan, oleh kepercayaan masyarakat dan sebagainya. Ya, tapi ini agak Lebar. agak sulit karena kalau itu kita iakan, itu membuat konsep kita mengenai keterbatasan ruang itu menjadi relatif. Artinya kemampuan manusia, taruhlah kita punya kemampuan yang luar biasa terbatas ya. Tapi kan ada hukum-hukum di sekitar kita yang membuat kita memang nggak bisa merealisasikan ya, karena ada constraint, ada batasan. Misalnya kalau selama kita hidup di alam ini, kita nggak bisa lepas dari hukum gravitasi misalnya. Ya. Jadi hukum gravitasi itu sendiri juga membatasi kemungkinan kita untuk merealisasikan tadi itu. Enggak, yang saya maksud bukan itu. Itu kan sunatullah. Ya. Itu enggak mas. Jadi pendidikan yang bukan yang nurtul. Jadi pengaruh budaya membuat orang tidak bisa mengaktifasi potensi-potensinya. Itu pemahaman saya tentang Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu aktivasi potensi yang ada di dalam diri manusia yang selama ini terpasifkan. Nah, kalau pakai itu artinya seperti yang pernah jenengan kita diskusikan waktu bahwa akhlak itu pembiasaan terus-menerus. Itu setahun pembiasaan, kita melatih pembiasaan tertentu seperti pemain sepak bola berlatih betul. Pada titik tertentu dia akan mengaktifasi sesuatu yang tidak bisa dengan latihan. Setuju ya? Oke, artinya kan yang saya maksud itu tertutup karena kita tidak melatih. Dan itu dibuat kita nggak melatih kenapa? Karena orang membuat kita budaya memaksa kita percaya bahwa itu nggak mungkin dilakukan manusia. Jadi latihan itu bisa membuka rahasia yang selama ini terkunci. Dan itu akhlak itu kan, blok itu kan itu. Ternyata kan terbukti di sebagian di daerah Sulawesi atau suku yang bisa hidup bahkan di Madura yang menurut hitungan rasional manusia biasa orang menyelam itu paling berapa menit? Itu bisa jam-jaman. Artinya dia bisa beradaptasi. Suku Bajo itu kan bisa hidup di air begitu. Itu kan itu potensi manusia sebenarnya. Cuma kita nggak kembangkan saja. Itu kan ruang waktu juga kalau di konteks itu. Dan aktivasi, mengisi ruang waktu kan aktivasi tadi. Sudah cukup kontennya. Kegawat.